waktu pandemi terus aku harus gimana gitu. Aku cuman buka jasa desain, sementara di luaran sana orang udah banyak yang usahanya gulung tikar gara-gara pandemi. Wes terus akhirnya aku bikin desain Mas, ya karena aku suka desain pertama, terus kemudian aku ngelihat berita kok COVID-nya tuh pindah-pindah gini-gini, beritanya udah nggak enak lah. Aku bikin desain COVID World Tour. Nah ini cerita yang seru di sini, COVID World Tour. Ya ini COVID World Tour udah tau. Wis aku sablonan desain udah sepi, bodo amat tau gitu aja. Pokoknya aku ngasih kontribusi dulu ke orang-orang. Nah bikin COVID World Tour. Waktu itu langsung tak share di Facebook, tak tulisi kampanye kesehatan dunia. Silahkan yang mau download atau mau sablon silahkan gratis, gitu. Aku nggak ngasih tarif apa-apa. Udah bikin, pulang seperti biasa, tidur ya. Bangun-bangun HP saya chatnya ada 500 lebih Mas. Loh aku gitu, ini apa ya? Kok bisa ya? Terus aku buka Facebook dulu, nggak berani nih aku buka. Ternyata itu viral se-Indonesia. Waduh harus tak buka isinya, Mas minta filenya gitu. Ada yang minta filenya, terus dia masukin desain, Mas desain berapa, gini. Wah itu aku kewalahan banget Mas Bang. Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sida UMKM Baron Putra SPS. Hari ini kita berada di Hartono Trade Center. Di sini ada salah satu vendor yang bergerak di bagian desain. Nah, yaitu namanya Industras. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Ikuti terus konten kita ya di Sida UMKM Baron Putra SPS. Hey Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sida UMKM Baron Putra SPS. Kali ini kita berada di Hartono Trade Center, tepatnya di UGB 23 ya Mas ya? Iya benar. Bersama Mas Fatah, selaku dari owner vendor Industras. Oke Mas Fatah, ini mungkin Sobat Baron di rumah pada penasaran. Mas Fatah ini mempunyai vendor Industras. Iya. Ini dari sejak kapan? Industras ini sebenarnya itu Mas, ceritanya kalau diceritain panjang sekali sebenarnya. Ini Industras itu dari keterlibatan banyak orang sebenarnya Mas. Keterlibatan banyak orang. Sejarahnya itu dari 2012 itu awalnya saya itu nggak ada basic di sablon, kemudian di situ saya memang dari awalnya itu sukanya musik. Musik lah, waktu suka musik itu saya kan main ke tempat luar kota ya, istilahnya kalau anak zaman sekarang apa ya, nongkrong terus ya main dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dari situ saya melihat teman-teman saya nyablon. Nah di situ saya ngeliat kok asik ya nyablon. Nah, aku suka dulu dari situ. Nah setelah itu cuma sebatas suka. Habis sebatas suka aku cuma terus mikir-mikir lagi, semakin kesini kok banyak yang nyablon ya? Pengen gitu. Aku jadi pengen, terus aku nyoba. Lah waktu nyoba itu aku bingung sebenarnya nyoba mau dari mana. Akhirnya aku pas diajak temanku ke Jogja, itu kan mau daftar kuliah. Itu aku main di salah satu temanku anak band juga, itu di Jogja, namanya Grab Gurita.
Nah itu main di situ, kebetulan yang vokalisnya sama yang bagian sulingnya itu kan nyablon, terus aku minta diajarin, mas aku diajari nyablon kan. Tuh lah aku ya udah beli alat. Nah, waktu beli alat aku beli alatnya di mana mas, aku itu ya cari di Jogja, ya aku nyari sama temanku waktu itu. Aku nggak punya uang toh, aku dibeliin temanku namanya Hamdan ya kan. Terima kasih buat Mas Hamdan. Ya, salah satu kontribusi pertama menurut saya itu. Kemudian saya beli, habis beli terus saya kembali lagi, Mas kayak aku udah beli. Ya wes tak ajari, aku diajarin cuma 1 jam aja mas. 1 jam. Habis itu lah ini gimana mas, terus ya wes selanjutnya kembangin sendiri gitu. Waduh iya ya aku bingung. Lah waktu itu saya juga kan nggak bisa desain. Saya nyoba desain kaos reoni SD waktu dulu. Nah desainnya bukan pakai Corel, pakainya pakai Paint. Paint aplikasi. Nggak tahu itu dari komputer. Aku pakai Paint. Udah itu terus nyoba sampai rumah tak coba tak bisa. Tapi waktu itu aku nggak tahu mas, nggak tahu cat sablon. Kan waktu di Jogja pakai rubber. Lah waktu di rumah saya di Purwodadi itu, ini catnya kemarin apa ya, aku gitu. Akhirnya aku bingung, nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya aku beli cat tembok. Cat tembok? Iya kan mikirku kan rubber putih, cat tembok putih. Ya udah pakai cat tembok, tak gesot, seret, jadi. Loh kok jadi? Dari 2012 itu ya mas? Iya 2012. Jadi terus tak coba, wah ini buka sablon kayaknya bagus ini, aku mau buka sablon. Terus aku browsing alat-alat sablon dan sebagainya, aku mulai nyoba, tapi aku belum berani nerima customer dulu. Aku mal praktek dulu di SD. Jadi saya bikin meja kecil itu, terus nyablon di depan SD 1000 itu kayak gitu. Terus lama-lama kok lumayan ya aku gitu, wah ini tak terus lumayan itu sehari 70 sampai 100. Nah tadi kan Mas Fatah bilang pas pertama nyoba itu pakai cat tembok. Iya cat tembok. Itu hasilnya gimana mas? Apa ya luntur apa ya bisa gitu? Hasilnya karena dulu tulisannya kan simple ya mas, hasilnya bagus, keras ya toh, awet soalnya cat tembok ya kan. Mungkin no drop kali ya, nggak tahu. Ya pokoknya hasilnya oke lah itu loh, pakai cat sablon seperti itu. Setelah itu aku pulang lagi ke desa saya, deket sih dari Purwodadi, pulang lagi ya. Dari situ saya benar-benar merenung ya, gagal sampai 2 kali ya mas aku. Kemudian aku browsing di Facebook lagi, ada kerjaan, nyari kerjaan kan, nggak kenal aku tuh siapa. Mas bisa desain? Bisa. Kalau kerja di tempatku gimana? Di Tangerang. Ya gas aku gitu, aku berangkat karena nggak kenal itu siapa, pokoknya berangkat gitu aku sampai Tangerang. Sampai sana itu malah nggak jadi desainer saya mas. Jadinya apa mas? Tukang sablon. Waduh aku kembali lagi. Aku sebenarnya udah muak ya di sablon, muak banget tahu. Soal kegagalan 2 kali. Kegagalan 2 kali udah muak banget. Terus akhirnya aku di sana, aduh jadi tukang sablon. Tapi sablonnya sablon helm. Oh helm. Helm ya udah aku jalanin dulu lah. 1 bulan nggak kuat. Karena apa mas? Iya karena kan sablon helm itu sama sablon kaos itu beda mas, tintanya. Beda. Tintanya kan kalau sablon kayak helm itu kan PVC apa gimana gitu loh, baunya kan nggak kuat. Minyak soalnya. Minyaknya aku nggak tahu itu. Nah itu nggak kuat. Terus saya keluar kabur nih, nggak kabur saya. Gajian kabur. Terus aku kabur. Aku sebelum kabur udah mikir ini aku kabur kalau pulang ke Purwodadi lagi ya bakal sama lagi kayak gitu. Nah kemana? Harus aku berpikir ke Solo aja. Solo nggak kenal siapa-siapa sini mas aku. Solo. Ya cuman Solo kan dulu waktu nyablon di Purwodadi belanjanya ke sini gitu loh. Terus aku ke Solo. Nekat ya mas ya. Iya ke Solo ini nekat ke sini. Terus ke sini nggak punya kerjaan mas. Nggak punya kerjaan. Akhirnya aku nyari kerja di digital printing dulu. Oh digital printing. Digital printing. Bekerja dulu selama 4 bulan karena aku selama 4 bulan itu ya gini mas, nggak cocok lah sama pekerjaannya, nggak cocok. Aku pengen keluar tapi nanti ngapain kalau keluar, aku bingung. Nah terus ada teman ngasih orderan partai
Partai. Ya, wah aku pokoknya terselamatkan sama partai lah. Pas saat punya orderan itu pas di printing itu juga apa? Iya. Oh, masih di situ. Dapat orderan partai keluar. Wah, Keluar aku wes. Nah, nanti habis partai wes pikir carry lah aku gitu. Pokoknya keluar Pokoknya kerja. udah punya ancang-ancang ya Mas ya. Hidupku terselamatkan sama partai. Jadi aku keluar. Terus aku nyablon, partaiku tak sablon, set, selesai. Nah, habis selesai aku kan nggak punya kerjaan Mas. Di piye ya? Naik, aku harus nganggur, kerja partai dan selesai. Ya udah, aku akhirnya mencoba buka sablon. Buka sablon. Ya, untuk yang berapa kali berarti? Ketiga kali. Ketiga kalinya buka sablon. Tak namanya apa ya, aku ngono. Sablon itu di kos-kosan itu. Nanti aku kan tak namai sablon apa ya, terus aku mikir flashback lah dari kegagalan kemarin. Kegagalan itu karena apa? Oh, karena manajemen. Orang-orang pada nggak percaya karena manajemennya nggak ada, deadline nggak tepat waktu. Wah, banyak banget pokoknya yang bagian manajemen saya nggak tahu itu. Terus akhirnya ya udahlah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pikiran bikin nama Indistras itu. Indistras. Nah, Indistras itu. Terus aku bikin dulu itu Indistras gitu toh. Tak buka Indistras dulu, Indistras screen printing gitu. Nah, Indistras screen printing sablon. Pas ketiga kali itu ya. Terus ditanya orang, ada yang nanya Indistras itu artinya apa tuh Mas? Waduh, aku baru tak pikirkan itu. Apa ya artinya aku gitu. Terus aku nyari tak bongkar itu namanya ternyata ketemu Mas. Nah, ini nggak ketemu aku, ini nggak ketemu tak ganti lagi aku gitu. Terus saya ketemu Indistras itu dari kata indisnya itu independent outside, artinya orang yang merdeka. Trust itu percaya. Nah, saya itu sebenarnya Indistras sendiri itu saya mencoba mempercayai diri saya sendiri. Karena saya sempat nggak percaya sama diri saya, minder lah atas kemampuan diri sendiri, atas kemampuan diri sendiri. Nah itu terus tercipta, tanya orang ya sekarang udah bisa Indistras artinya apa ini, padahal sebenarnya ya saya baru bikin dulu gitu. Terus dah tak bikin sablon berjalan sampai tahun 2017 sampai 18. 1 tahun. Sempat punya karyawan 3 Mas waktu itu. Ya berjalan. Habis itu karyawan keluar, yang satu keluar lagi habis. Waduh. Tinggal sendiri. Sablon sendiri, abdruk sendiri, desain sendiri. Waduh. Di sini aku udah mulai mendeteksi kegagalan yang ketiga ini. Waktu itu ya karena hilang semua. Wah. Oh iya. Hilang semua. Hilang semua ya. Semua, satu keluar lagi hilang. Waduh. Wah, ini mau indikasi kegagalan lagi ya. Oh, berarti udah ada pikiran kayak gitu. Udah punya pikiran kayak gitu. Padahal aku waktu itu udah mulai belajar manajemen, cuman ternyata manajemen itu enggak sesuai yang saya bayangkan. Tak kira manajemen cuma laporan ini ternyata enggak. Ngelola orang, terus manajemen deadline dan sebagainya itu harus benar-benar diatur. Terus kemudian udah berhenti lagi sablonnya. Berhenti sablon dan punya nama dengan Indistras sampai sekarang ya. Kalau Indistras sekarang ini di bidang apa? Kalau Indistras sekarang ini itu di bidang jasa desain. Nah, karena saya kan terus kemudian ada sewa ya di sini ya. Saya mencoba di sini tapi saya nggak mau nyablon lagi ya. Terus aku nggak mau. Kelima kali. Keempat. Nggak mau nyablon lagi lah. Terus aku mikir sebenarnya ini orang-orang nyablon ke saya itu karena apa? Kalau cuma masalah bahan kan, bahan saya beli, ya toh. Kalau masalah tinta kan tinta saya beli. Oh ternyata teman-teman itu beli di saya itu karena desain saya yang unik. Nah awalnya itu, terus ya udahlah saya buka jasa desain aja. Ya jasa desain aja. Akhirnya aku buka jasa desain aja. Sablonnya ndak. Kalau ditanya orang sablonnya nggak ada. Ya, waktu itu karena saya fokus di jasa desain dulu. Fokus dulu di sini dulu. Iya, saya bikin desain lah. Ada terus klien-klien masuk. Baru pertama buka sablon, ada klien masuk, ya ketipu dulu biasa. Ketipu dulu Mas, dia pesan desain banyak, terus hilang. Nah seperti itu. Itu pertama. Dibayar gitu. Belum dibayar. Tapi aku di situ belum merasa kehilangan karena apa? Karena
aku sendiri itu masalah gagal itu udah ya kemarin gagal pengakeh lah ini wis. Ini mungkin kegagalan lagi. Kali loh. Ya wis tak nikmati wae lah kegagalan ini. Mungkin ini ya mungkin gara-gara aku nggak belajar manajemen, komunikasi yang baik nggak bisa, ya wis lah gitu aja wis. Terus saya buka di sini sendiri. Saya buka usaha. Lah, itu kan 2019, Mas. Di sini ya? Nah, di sini 2019. Waktu di sini 2019, kemudian kan Maret kalau nggak salah pandemi ya. Nah, pandemi itu wah, baru buka langsung pandemi kan. Apakah ini kegagalan lagi? Apakah ini kegagalan yang keberapa kali? Ya udah. Aku tenang dulu aja, pandemi. Aku mikir dulu. Ini waktu pandemi terus aku harus gimana gitu. Aku cuma buka jasa desain, sementara di luaran sana orang udah banyak yang usahanya gulung tikar gara-gara pandemi wis. Terus akhirnya aku bikin desain, Mas. Ya karena aku suka desain pertama, terus kemudian aku ngelihat berita kok COVID-nya tuh pindah-pindah gini-gini, beritanya udah nggak enak lah. Aku bikin desain COVID World Tour. Nah, ini cerita yang seru di sini, COVID World Tour. Ya ini COVID World Tour udah tau. Wis aku sablonan desain udah sepi, bodo amat tahu gitu aja. Pokoknya aku ngasih kontribusi dulu ke orang-orang. Nah, bikin COVID World Tour. Waktu itu langsung tak share di Facebook, tak tulisi kampanye kesehatan dunia. Silahkan yang mau download atau mau sablon silahkan gratis, gitu. Aku nggak ngasih tarif apa-apa. Udah bikin, pulang seperti biasa, tidur ya. Bangun-bangun HP saya chatnya ada 500 lebih, Mas. Loh, aku gitu. Ini apa ya? Kok bisa ya? Terus aku buka Facebook dulu, nggak berani ini aku buka. Ternyata itu viral se-Indonesia. Waduh, harus tak buka isinya, Mas minta filenya gitu. Ada yang minta filenya, terus dia masukin desain, Mas desain berapa, gini. Wah, itu aku kewalahan banget, Mas, waktu itu. Oh, berarti untuk momen itu menjadi berkah, Mas? Iya, waktu momen pandemi itu pas Maret ya, 2020. Itu waktu itu viral, terus aku, waduh, piye iki? Nah, aku desain, ngirim sama bales sih, semoga berkah itu ya. Aku berterima kasih banget lah sama tukang sablon se-Indonesia yang udah nyablon kaos itu COVID World Tour. Menjadi keberkahan sendiri untuk masyarakat soalnya. Iya, saya terima kasih sekali itu. Terus kemudian saya mikir, wah ini nggak bisa, ini saya sendiri. Akhirnya aku nyari admin. Nah, manajemen. Nah, itu baru mulai itu manajemennya. Cari admin, dapat satu, tugasnya apa? Ya pokoknya balas chat. Aku gitu toh, aku nggak tahu. Nggak tahu aku, Mas. Balas chat, ya udah tak balas chat. Dia balas chat ya, adminnya balas chat ya cuma sekedar balas, nggak tak briefing, nggak tak apa, pokoknya balas gitu aja. Nah, itu di situ mulai yang minta udah selesai. Yang minta itu sekarang masuk ke desain ke sini, ya masuk ke desain gitu. Jadi akhirnya ganti aku yang kewalahan sama adminku balas chat, aku desain, kewalahan, Mas. Tambah kewalahan. Waduh, ini gimana? Nah, akhirnya adminku keluar sekalian. Waduh, aku deh. Itu keluar langsung? Ya nggak keluar langsung, istilahnya dia kan terus pandemi kan aku ada jeda. Terus kemudian habis jeda kan aku ya nggak bisa bayar, akhirnya ya udah desain aja. Akhirnya aku sendiri lagi. Terus aku mikir lagi, ini kalau tak biarin ya eman-eman gitu loh, customer banyak banget di sini yang masuk. Akhirnya soalnya udah punya nama ya. Udah, waktu itu kan pas viral-viralnya gitu. Akhirnya aku nyari lagi, dapat admin satu. Nah, admin yang ini agak ya bagus lah istilahnya, dia peduli dengan keadaan Indistras. Akhirnya dia memanajemen Indistras sedemikian rupa, terus berjalan sampailah Indistras yang seperti ini. Seperti itu. Dari 2019 awal COVID menjadi berkah. Iya, jadi berkah. Terima kasih. Saya terima kasih sekali sama tukang sablon se-Indonesia. Bahkan itu sampai ke luar negeri juga, Mas. Yang saya tahu kedeteksi itu sampai Malaysia. Loh, waduh, sampai Malaysia ini dia minta file. Bahasanya kok beda aku gitu, terus ternyata dari Malaysia. Itu yang saya tahu dari Malaysia, yang lainnya saya nggak tahu. Dan untuk sekarang ini di tahun 2022 ini, Mas, Indistras sudah berjalan
agak lama juga kan? Ya lumayan. Ini mempunyai karyawan berapa? Karyawannya ada 6. Ada 6. Ada 6 karyawannya. Itu berfokus semua desain atau gimana? Yang 3 fokusnya di desain, yang 3 lagi di office. Ya sementara ini fokusnya untuk di desain aja dulu. Tapi untuk ide maksudnya dalam arti kedepannya ini, apakah juga mau nyablon lagi? Ya, insya Allah lah, coming soon aja. Saya tetap suka sablon mas, suka sablon karena ya basicnya kalau dilihat dari 2012 kan berarti basic saya di sablon. Nah, ya itu saya pengennya juga nyablon lagi tapi nggak tahu kapan. Tapi itu ya pengen lagi ya, pengen mas. Saya udah punya dasar lah, udah tahu lah di persablonan kan. Persablonan. Dari kegagalan 3 kali, ya masa 4 kali, 5 kali, nggak masalah ya mas? Nggak masalah. Orang bisnis ya gitu mas. Kalau orang bisnis pengennya langsung sukses ya nggak bisa. Nggak ada proses. Iya. Oke Mas Fatah. Ya. Nah sekarang ini kan sudah berfokus di kreatif desain ya. Mempunyai Industras, ini udah mempunyai 6 karyawan. Nah, hambatan yang dialami saat ini itu apa? Hambatan yang dari Industras ya? Dari Industras. Hambatannya itu ada lumayan banyak ya. Nomor 1 ya, nggak usah banyak ini. Poin pertama hambatannya itu di komunikasi mas. Komunikasi. Ya, kenapa saya bilang komunikasi? Jadi Industras ini kan ngelayaninya kan jasa desain se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Nah di situ kita kadang itu miss-nya di komunikasi, karena kan adminnya Industras ini harus bisa menguasai berbagai daerah. Nah, soalnya customer itu kadang dia bahasanya itu pakai bahasa lokal gitu loh. Nah, saya kadang dari kita kan nggak mungkin jawab gimana kayak sih bahasa kita sendiri. Iya, nggak bisa lah. Ya udah komunikasi itu ya kita nanti mungkin translate atau nyari-nyari di Google seperti itu. Dan untungnya ya customernya semuanya itu yang masuk di Industras paham bahasa Indonesia. Jadi akhirnya ya saya terima kasih lah. Kalau nggak ada bahasa Indonesia nggak tahu ini Industras gimana. Aku selain komunikasi itu dari ketidakpercayaan. Maksudnya gini mas, ini kan jasa desain. Beda sama kalau vendor sablon. Barang yang dihasilkan kan bukan berwujud ya. Iya. Nah, di situ kita kesulitannya karena gimana orang caranya mau percaya mas kalau di sini ada jasa desain. Nah, terus dengan harga yang kita tawarkan ke customer itu customer hanya mendapatkan gambar apakah sepadan gitu loh. Kadang yang seperti itu. Mungkin di sini ada freelancer ya yang merasakan seperti itu. Saya mau nyebutin juga susah ini ngomongnya. Begitu. Jadi kadang kan ada yang permintaan ini lokasinya di mana ya kita jawab. Customer dari Industras ya seperti inilah office-nya Industras, sederhana ya. Seperti itu. Nah, ini terima kasih banget saya sama Baron SPS karena udah meliput Industras. Nah, jadi kelihatan office-nya sekarang. Ownernya nggak pernah kelihatan. Ini baru kali ini kelihatan. Balik layar ya. Desain di balik layar itu banyak lah. Iya. Oke, sebelumnya tadi kan dibilang untuk kerumitan ya mas ya. Lah, untuk harga di sini dari satu desain lah istilahnya itu berapa? Apakah mencakup apa itu tergantung apa ya kerumitan atau gimana? Oke, untuk harga desain itu kalau kita itu punya standar minimal mas. Standar minimal itu kalau untuk setting saja pecah warna itu mulai dari 35.000. Nah nanti selanjutnya mengikuti kerumitan desain. Nah untuk desain sendiri kita juga mulai 50.000. Cuman nanti mengikuti kerumitan desain. Kerumitan desain itu dilihat dari apa? Dari referensi. Nah, dari referensi. Dari referensinya dulu. Misal mulai 50.000. Misal Mas saya mau desain 50.000 dapat apa? Itu yang paling sulit saya.
50.000 dapat apa ya toh? Dapat apa ya? Dapat apa ya? Dapat apa ya? Ya kalau 50.000 ya mungkin nanti kita yang menyesuaikan ke customernya seperti itu. Tapi kebanyakan customer itu masuk ke materi dulu, baru nanti kita komunikasikan sama tim desain ini berapa lama, terus nanti baru dari admin membriefingkan untuk mengajukan harga ke customer. Tapi juga pernah ada mas yang tanya, mas 100.000 dapat apa? Ada Banyak. 100.000 dapat apa? 100.000 apa? 100.000 3 ya? Duh, borongan aja berapa? Borongan, bagaimana cara memborong desain gitu loh? Dikemas aja nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Unik-unik ya mas ternyata ya. Iya, unik-unik. Kreatif desain. Iya. Ya seperti itu, tapi customer Indistras itu menurut saya keren-keren lah, karena kebanyakan dari vendor sablon, mas. Vendor sablon, mereka yang mempercayakan desainnya ke sini untuk setting pecah warna. Nah itu termasuk kesulitan juga di Indistras. Vendor sablon masuk ke sini, desain sekalian pecah warna, ya. Padahal yang namanya pecah warna, setting pecah warna itu setiap tukang sablon itu punya cara masing-masing. Iya, benar. Tugas kita apa? Menyelaraskan. Kalau nggak menyelaraskan itu kita harus mempelajari tekniknya tukang sablon seluruh Indonesia. Benar. Seperti itu. Wah, itu yang sering miss di pecah warna karena kan permintaannya itu random, macam-macam semua, nggak ada patokan khusus. Kalau sablon biasa kan tinta paling bagus Plastisol ya, udah Plastisol oke lah, itu nggak pecah warna. Aku pakainya dasaran putih, aku pakainya enggak. Nanti sekalinya saya pakai ini, yang di Bandung beda lagi. Loh, nggak kayak gitu. Biasanya hitam dulu. Waduh, ini gimana ini ya? Makanya. Tapi pernah juga gitu mas? Sering sampai sekarang, iya. Tapi sekarang udah agak kita kumpulkan kan. Dari daerah Bandung biasanya seperti apa, dari Solo seperti apa, terus dari daerah lain seperti apa. Oh, gitu. jadi udah hafal ya mas? Cuman nggak semuanya lah. Itu baru berapa persen? Mungkin 10%, mungkin 90% semua orang punya cara sendiri lah seperti itu. Oke mas Fatah. Nah, untuk cara order di sini? Cara order gimana? Untuk cara order kayak biasanya aja ya mas. Jadi nanti bisa WA ke nomor adminnya Indistras, kemudian nanti admin kita itu nanti menanyakan seputar permintaannya, terus nanti bisa dikonsultasikan dulu desain yang diminta itu seperti apa. Terus nanti setelah dikonsultasikan melakukan pembayaran DP atau transfer lunas ya kan, DP atau lunas. Nanti setelah lunas silahkan tunggu dulu estimasinya. Estimasi yang diberikan nanti admin kami mereview lagi. Kalau desainnya nanti dirasa kurang cocok, revisi. Tapi revisinya sekalian ya. Revisi jangan terus-terusan. Enggak, jangan nyicil gitu loh. Aku kadang direview coba geser kanan dikit, otomatis kan adminnya mas kanan dikit, ya, kirim lagi kiri dikit, nah gitu. Tapi enggak, tapi jarang seperti itu mas, kebanyakan ya langsung sih. Tapi ya ada cuman langsung kebanyakan customer, mbak ini kurang ini gitu lah. Jadi misal ada yang kurang cocok bisa dikonsultasikan lagi kekurangannya, mbak ini kurang ini seperti itu. Terus nanti kami revisi dulu, terus kami review lagi. Setelah desain oke, nanti misalkan DP ya melunasi dulu. Nanti kalau udah lunas ya langsung kita kirim file. Kalau kirim file nanti bisa minta ke WA atau email, nanti sesuai lah permintaannya. Cuman sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Cuman WA aja. Tapi ya jangan banyak revisi. Ya enggak apa-apa, revisi itu enggak apa-apa. Bagi saya tuh revisi itu apa ya? Introspeksi diri gitu loh. Customer itu nyuruh kita itu introspeksi diri ya. Kurang gini loh. Jadi udah biasa. Tapi kalau revisi yang menyeramkan ya ketika direview jelek gitu toh. Terus ada seperti itu. Sesimpel itu. Jelek. Nah, itu udah urusannya adminnya, gimana caranya nanya balik gitu. Jadi dari kan di sana kembali lagi yang kita beli dari customer kan bukan barang. Customer kan nggak beli barang. Terus kalau misal kita beli aqua ini kan
yang kita suguhkan ini. Nah ini yang kita suguhkan kan desain mas. Desain itu oke enggaknya itu suka enggaknya itu menurut siapa? Menurut hati kan. Hati, kalau hatinya yang dikasih gambar serak ya wes. Oke mas, kirim gitu. Wah itu seneng banget itu desain. Tapi kok jelek. Wah, jelek gitu. simple, padat, jelas. Jelas ya itu langsung kena mental semuanya satu grup ini. Langsung kena mental semuanya itu. Seperti itu aja. Oke Mas Fatah, sebelumnya kami dari tim Sidak UMKM Barun Putra mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Fatah telah berkenan untuk kami opera-opera vendor Industras. Dan semoga Industras semakin sukses. Amin. Dan tidak ada kegagalan lagi. Amin. Oke, untuk sobat Barun di rumah yang mau buat jasa desain, langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan langsung datang ke Hartono Trade Center, tepatnya di UGB 23 ya mas ya? Ya, 23. Oke, langsung datang ke sini aja. Dan Industras dinyatakan lulus sidak. Oh ya, terima kasih. Oke. Ini ada kaos besaran dari lulus sidak. Oh ya, terima kasih UMKM sekali. Barun Putra. Ya. Oke, saya terima kasih sekali buat Barun SPS yang membuat acara ini sedemikian rupa, sangat luar biasa. Sudah menyempatkan diri berkunjung ke Industras. Semoga Barun tetap sukses. Amin. Terus banyakin promo ya, banyakin promonya. Pasti. Saya sangat suka dengan promo pokoknya, ya kan? Ingat sablon, ingat sablon, ingat Barun. Ya. Sobat Barun, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Barun.